Maka yang saat ini duduk di sini, ini berarti sehat. Badannya sehat, karena darahnya sehat, pembuluh darahnya juga lancar. Kalau dua hal itu darahnya tidak sehat, kemudian pembuluh darahnya mampet, karena darahnya penuh dengan kotoran, zat-zat yang harusnya tidak perlu diserap oleh tubuh, keserap oleh tubuh karena sudah tidak normal organnya, maka kita akan mudah mendapatkan penyakit dan tidak nyaman dalam kita duduk. Itu yang sederhana. Yang paling pokok dan paling besar tentu adalah iman nih Bapak, iman dan Islam. Tidak semua yang Allah ciptakan dalam bentuk makhluk yang diberikan kewajiban untuk beribadah ada dua ya. Makhluk yang dalam ini Allah ciptakan kemudian dibebani kewajiban sebagai seorang mukallaf, itu dari golongan jin dan manusia. Itu tidak semua diberikan hidayah, tidak diberikan hidayah iman dan Islam. Maka alhamdulillah kita diberikan nikmat besar itu sehingga kita bisa memahami hakikat kehidupan. Kehidupan ini tidak sekedar makan, minum ataupun hanya bekerja. Maka Buya Hamka, salah satu tokoh Muhammadiyah zaman dulu, kalau hidup sekedar kerja, maka kerbau pun juga bekerja. Kalau hidup sekedar makan, maka kera pun juga makan. Maka dengan iman ini Bapak dan jamaah sekalian, kita bisa memahami hakikat kehidupan, tujuan hidup. Tidak hanya mencapai kehidupan di dunia ini saja, namun juga nanti di negeri di akhirat. Maka dalam doa itu bagi jamaah haji itu kan sebelumnya Allah mencela orang-orang yang berdoa hanya untuk meminta kebaikan di dunia saja. Maka Allah ajarkan melalui firman-Nya untuk berdoa dan itu dipuji oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan berikan pula kebaikan kepada kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Itu doa bagi orang-orang yang ingin dipuji Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita gapai dengan sekuat tenaga, dengan berbagai upaya sehingga kita bisa memakmurkan dunia ini. Dan ini sesuai dengan tujuan dari Muhammadiyah salah satunya. Dan akhirat pun jangan sampai kita lupa dengan negeri yang berikutnya, yaitu akhirat. Tidak hanya dimasukkan ke dalam surga, karena seorang yang memiliki iman walaupun sebesar semut, maka Allah akan masukkan dalam surga pada saatnya nanti. Namun di doa itu Allah berikan juga pengajaran wa qina adzabannar, dan jauhkan dari siksa neraka, artinya masuk surga tanpa melalui proses di neraka, sehingga ya dengan dihisab tentunya. Namun Allah maafkan itu semua karena rahmatnya. Maka di akhir Ramadan kemarin, dan kita mudah-mudahan mendapatkan malam kemuliaan nih Bapak ya, malam Lailatul Qadar. Dan di malam itu mudah-mudahan kemarin kita sempat membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, ketika itu dibaca dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu sudah termasuk menjalankan salah satu sunnah Nabi, sebagaimana yang Aisyah tanyakan kepada suaminya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi,
Kalau kami mendapati malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang bisa kami lakukan atau bacaan apa yang bisa kami ucapkan? Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu karena pengampunan dan pemaafan itu lebih tinggi pemaafan. Kalau ampunan itu Allah menutupi dosa-dosa kita, namun catatannya masih ada dalam buku catatan kita. Sebagaimana kalau kita sebagai seorang guru, ada anak yang alfa, ya, ada anak yang alfa, maka tulisan alfa itu akan terus ada, bahkan tertulis di rapotnya. Tapi dimaafkan dengan namanya ada remisi. Remisi itu pengurangan poin nih Bapak, pengurangan poin sehingga anak itu tetap bisa nanti naik kelas, bisa nanti lulus dari sekolahnya. Kalau dimaafkan, Allah maafkan, maka Allah sudah pasti menutupi dan Allah akan menghapus setiap amal kita. Maka itu harus kita syukuri Bapak ketika di malam-malam terakhir malam-malam terakhir bulan Ramadan itu kita sempat setiap malamnya membaca doa yang tadi, sehingga kita punya harapan Allah maafkan semua kekurangan kita. Ketaatan kita ini masih kurang dari sempurna, jauh dari sempurna, dan kadang malas-malasan karena memang pada dasarnya manusia itu kanuda itu suka ingkar dan ogah-ogahan tadi. Dan mudah-mudahan yang berikutnya kita termasuk yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas doanya Jibril. Malaikat Jibril. Apa? Ketika Nabi itu naik ke mimbarnya, maka Nabi menyampaikan ungkapan amin 3 kali. Kemudian setelah turun dari mimbar, ditanya Nabi ini oleh sahabatnya. Salah satunya adalah, wahai Nabi, kenapa engkau tadi mengucapkan amin? Terus dijawab, rugi atau celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Jibril itu mengungkapkan celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Terus Nabi mengucapkan amin. Yang mendoakan malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengaminkan adalah makhluk yang paling mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sudah pasti dikabulkan, dan mudah-mudahan kita diampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu dengan amalan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan atas rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita mudah-mudahan di bulan Syawal ini bisa terus meningkatkan amalan kita dan kita diberikan gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini selalu saya sampaikan di murid-murid saya waktu di SMK Muhammadiyah Karangmojo ini, 2 anak ini anak-anak IPM ini. Anak-anak IPM, anak SMK Karangmojo, selalu kami sampaikan di masjid sekolah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk dirinya. Namun sekarang saya sudah diamanai berpindah ke Ngelipar di Pondok Pesantren Darul Khair Ngelipar, sehingga ibu bapak yang ingin mendaftarkan anak-anaknya menjadi santri sehingga nanti bisa menjadi imam di masjid-masjid kita, yang semakin lama generasi muda ini jauh dari masjid, mereka lebih dekat dengan HP. Ya, mereka lebih dekat dengan HP. Jadi kaum rebahan pagi-pagi itu enaknya mungkin rebahan tinggal nyekrol HP sampai tahu-tahu udah siang.
Terus nanti tahu-tahu udah sore, tahu-tahu harus sudah berkeluarga tapi belum siap apa-apa. Maka generasi muda harus pandai-pandai kita ini memanfaatkan HP kita, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Baik, itu tadi ajakan bersyukur, Ibu Bapak. Nanti sampai jam berapa ini, Mas Sumadi? Mas, jam 7:15. 7:15 ya, berarti kurang 20 menit. 30 menit, kurang 30 menit. Ibu Bapak, di zaman sekarang ya, di zaman sekarang ini kita dihadapkan oleh berbagai fitnah dan ujian, apalagi dengan banjir informasi yang membanjiri diri kita, membanjiri informasi di HP kita. Kita tidak bisa membedakan mana informasi yang akurat, mana informasi yang itu hoax atau tidak benar. Itu juga akan mempengaruhi sikap kita, akan mempengaruhi kepribadian kita, akan mempengaruhi condong kita kemana. Sama dengan nanti yang akan kami sampaikan salah satu kisah pemuda namanya Ashabul Kahfi, pemuda penghuni gua. Kita akan ambil pelajaran itu dengan kondisi kita saat ini. Kita saat ini berislam ini tidak mudah, Ibu Bapak. Dihadapkan pada paham-paham materialisme, apa-apa harus diukur dengan lahir, dengan material yang nampak. Orang kerja itu ya harus dapat bayaran. Kalau itu memang kerja mencari nafkah, iya. Tapi kadang orang kemudian menggunakan itu sebagai alat untuk gembosi orang-orang Islam. Contoh, ngopo neng masjid, ngopo beragama. Wong beragama iki ya ora marai maju. Karena yang dicontohkan adalah negara-negara Islam yang saat ini. Contoh-contoh negara Islam mana yang maju? Enggak ada toh. Malah sing negara maju kuwi negara-negara sing ora beragama Islam. Itu digunakan untuk menggembosi diri kita. Wong ke masjid tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Apa iya kemudian ke masjid setelah pulang membawa sesuatu yang sifatnya lahiriah? Tidak. Itu kemudian bagi orang-orang yang menggunakan itu sebagai cara untuk menggembosi kita, maka kita sebagai orang yang saat ini sudah beriman dan berislam, jangan sampai terpengaruh. Sama dulu Ashabul Kahfi yang terjadi dalam riwayat itu, Ashabul Kahfi ini terjadi ada dua pendapat. Satu setelah Nabi Musa menjelang Nabi Isa lahir. Ada yang berpendapat setelah Nabi Isa, setelah meninggalnya Nabi Isa atau diangkatnya Nabi Isa ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar, Ashabul Kahfi ini terjadi di pasca antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kenapa? Dalam riwayat ini, dalam surat Al-Kahfi ini, para Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu meminta kepada pendeta-pendeta Yahudi supaya menguji kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di catatan kitab Yahudi itu mereka mencatat tentang kejadian pemuda Ashabul Kahfi, kemudian Zulkarnain, termasuk supaya ditanya tentang ruh kepada Nabi SAW. Maka orang-orang Quraisy ini memprovokasi, Yahudi, kan kitabmu yang cerita ngene. Saiki takonono sing kae, yaitu Nabi kita SAW, tentang pemuda dan juga Dzulqarnain. Lah kemudian Yahudi ini karena orangnya itu sukanya ingkar ya, ingin mencari kesalahan-kesalahan, kemudian ingin bertanya atau menguji Nabi SAW. Ceritakan kepada saya, kepada kami tentang pemuda zaman dulu. Nah, kemudian Allah membimbing Nabi dengan wahyunya, itu turunlah surah Al-Kahfi ini.
Jadi di zaman itu ada raja yang bernama Daqianus, itu meminta kepada rakyatnya untuk menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bintang-bintang. Itu merupakan budaya dan adat istiadat zaman dulu. Sampai-sampai kemudian di suatu hari mereka, raja ini ada pesta hari raya. Ada pesta hari raya untuk melakukan persembahan kepada matahari, kepada berhala-berhala yang mereka yakini memiliki kekuatan-kekuatan untuk kemakmuran mereka. Nah, pemuda-pemuda ini itu kemudian tidak suka atau tidak cocok dengan keyakinan itu. Akhirnya mereka melipir. Melipir itu menjauhkan diri. Akhirnya dia memisahkan diri, tidak bersama-sama dengan masyarakat pada waktu itu. Dia berhenti di bawah pohon. Satu orang berhenti di bawah pohon. Kemudian ternyata diusul yang lain. Diusul satu, berarti yang kedua, diusul yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Dalam riwayat yang lain, yang ketujuh ini nanti saat di jalan ketemunya karena bersama dengan seekor peliharaan namanya anjing. Nah, ketika dia sudah berkumpul di pohon itu, karena semuanya takut, tidak berani saling menyapa. Jangan-jangan ini itu mata-mata dari kerajaan. Akhirnya ada yang memberanikan diri. Ada yang memberanikan diri untuk bertanya, "Kamu ini siapa dan kenapa di sini?" "Saya ini di sini karena tidak cocok, tidak suka dengan budaya atau keyakinan yang dilakukan oleh raja kita dan masyarakat." "Loh, kalau begitu sama, saya juga sama, saya juga sama." Akhirnya ibu bapak yang dirahmati Allah, mereka ini ketahuan oleh raja, oleh tentara, kayaknya ditangkap, kemudian dibawa ke hadapan raja, ditanya, "Kenapa kamu tidak mengikuti pesta hari raya di saat ini?" Kemudian dijawab bahwa mereka itu tidak menyembah berhala, tidak mengikuti keyakinan-keyakinan sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, Bapak. Kami bacakan ya. Kami bacakan dalam surah Al-Kahfi. Ini ayat dari mulai ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, yaitu saat mereka dihadapkan kepada raja. Kemudian mereka ditanya, "Kenapa kamu tidak mengikuti budaya kami? Kenapa kamu tidak mengikuti keyakinan kami dan hari raya yang saat ini diikuti oleh masyarakat di sini?" Terus mereka menjawab, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi," yakni Allah Subhanahu wa taala. "Kami tidak menyeru Tuhan selain dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran." Nah, ini jawaban pemuda saat disidang oleh raja pada saat itu. Nah, ternyata raja tidak terima dengan ungkapan itu. Kemudian diberi waktu 3 hari untuk memikirkan ulang atas pendiriannya itu, supaya kembali kepada agama masyarakat di situ. Akhirnya waktu 3 hari ini digunakan untuk mereka mencari jalan keluar bagaimana bisa menjauh dari masyarakatnya.
Akhirnya Allah ilhamkan mereka untuk masuk ke dalam gua. Sekarang ada di Jordania. Ada di Jordania dan menjadi salah satu destinasi atau kunjungan wisata bagi masyarakat. Nah, saat mereka itu meninggalkan istana raja sambil sembunyi-sembunyi, dalam riwayat yang lain bertemulah dengan pemuda yang ketujuh. Tadi kan kami sampaikan ada 2 riwayat, yang di bawah pohon itu ada riwayat mengatakan 6 orang. Kemudian akhirnya dia melarikan diri setelah disidang itu, setelah diberi waktu 3 hari untuk berpikir ulang atas keyakinannya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan pemuda yang satunya sehingga berjumlah 7 yang membawa anjingnya, pemuda yang membawa peliharaan anjing buruan. Akhirnya Allah berikan ilham mereka untuk masuk ke dalam gua. Akhirnya ibu bapak yang dirahmati Allah, diketahui kabar kepada raja bahwa mereka ini melarikan diri. Akhirnya raja ini marah, memerintahkan kepada para tentaranya untuk mencari mereka. Dicari ke seluruh penjuru negeri, tidak ada. Akhirnya ada satu tentara yang mereka ada di hadapan gua. Namun kemudian Allah tanamkan ke dalam hati tentara itu atau rombongan tentara itu rasa takut. Karena di situ Allah berikan perlindungan berupa kewibawaan bagi orang yang menghuni gua itu, termasuk anjingnya itu kan dalam surah Al-Kahfi ini menjulur ke pintu gua sehingga merasa takut tentara itu. Akhirnya ditutuplah gua itu, ditutup dengan keyakinan kalau seandainya ini adalah pemuda yang sekarang ini menjadi target pencarian, biarlah dia mati di situ saja. Akhirnya dia tinggalkan, dan Allah masih menghendaki matahari ini masuk melalui celah-celah dinding-dinding sehingga tetap matahari ini masuk ke dalam gua itu. Ini salah satu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan gerakan kepada tentara itu untuk menutup itu, sehingga dengan ditutupnya itu maka hewan-hewan itu tidak bisa masuk ke dalam gua untuk memangsa para pemuda Al-Kahfi tadi. Selain itu, Allah juga berikan perlindungan berupa matahari ini bisa masuk ke dalam gua itu, yang tidak langsung menyentuh wajahnya, tidak langsung menyentuh kulitnya atau badannya. Maka rumah yang sehat ibu bapak yang dirahmati Allah, rumah yang sehat itu kan ketika matahari ini bisa masuk ke dalam rumah kita tanpa harus menyentuh anggota badan kita saat di dalam rumah. Ya, contohnya ini ada matahari masuk ke dalam sebagian masjid kita, ini menyehatkan. Maka itu salah satu pelajaran di dalam Quran. Salah satu rumah yang sehat itu salah satunya adalah dengan berusaha bagaimana sinar matahari ini bisa masuk ke dalam rumah kita. Maka di zaman dulu di rumah-rumah simbah kita ini ya ada namanya genteng kaca yang digunakan agar matahari ini bisa masuk ke dalam rumah kita. Kalau sekarang diternit, maka ya bisa melalui jendela-jendela yang dibuat. Ini salah satunya. Jadi Islam ini di antara pengajarannya itu dengan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana hidup, bagaimana rumah itu agar sehat, ya di antaranya memasukkan sinar matahari ke dalamnya. Nah, kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah selanjutnya, Ashabul Kahfi ini tidur selama 309 tahun. Tanpa tersentuh apapun, tanpa diganggu oleh siapapun. Termasuk hewan buas tidak bisa masuk karena apa? Tadi ditutup oleh tentara dengan harapan supaya meninggal dunia. Tapi ternyata Allah gunakan itu sebagai perlindungan. Yang kedua, Allah jadikan matahari itu bisa masuk ke dalam gua itu yang luas.
Gua itu luas, dalam syariat ini gua itu luas, sehingga tidak terlalu sempit untuk sirkulasi udara kita. Kemudian walaupun dalam keadaan tertidur, Allah masih gerakkan mereka untuk berbaring, miring ke kanan, miring ke kiri. Sama kalau kita tidur kan juga demikian. Kadang miring kanan, kadang miring ke kiri, kadang juga melumah juga. Nah ini. Lah suatu saat setelah 309 tahun itu terlalui, ada seorang penggembala kambing, ini dalam riwayat, itu ketika hujan ingin mengamankan ternaknya, akhirnya dibukalah batu itu untuk memasukkan kambing-kambing itu supaya tidak kehujanan. Nah, kambing itu kan berisik ya, gembrak-gembrek, apalagi banyak ya. Sebagaimana kalau simbah-simbah kita yang sekarang ternak kambing, urung dipakani ya mesti gembrak-gembrek, ngrebeki sing duwe, ngrebeki tanggane. Ya. Terbangunlah pemuda dan pemuda-pemuda ini. Dan akhirnya mereka ini berselisih pendapat. Kita ini di sini sudah berapa lama? Ada yang mengatakan kita ini hanya setengah hari saja, karena mereka masuk ke gua itu dalam riwayat setelah zuhur, setelah siang hari. Mereka bangun setelah sore hari. Sore hari mereka bangun. Kita setengah hari aja di sini. Oh, kita hanya sehari di sini. Nah, kemudian hanya Allah yang mengetahui berapa kita di sini. Nah, kemudian mereka mengutus kepada salah satu dari mereka untuk membeli makanan. Di sini di ayat yang berikutnya, mereka untuk membeli makanan yang lezat, yang enak, yang baik. Artinya di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita tidak masalah kalau kita sebagai seorang Islam ini untuk memakan makanan yang lezat, yang enak, enggak ada larangan, boleh itu. Jangan orang keliru dalam berpendapat kita ini makanan yang sederhana saja, tapi enggak ada nutrisinya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan membolehkan ini kalau kita ini memilih makanan-makanan yang enak. Ketika ada, ketika enggak ada, enggak usah dipaksakan sampai harus hutang, itu enggak diperbolehkan. Boleh makan makanan yang lezat, yang enak sesuai dengan kemampuannya, dan tentu tidak berlaku boros. Nah, akhirnya mereka belanja ke pasar, tapi karena tidak tahu, karena sudah berbeda lingkungannya, ya, sudah berbeda situasi dan kondisinya, dia bertanya kepada penggembala itu, tunjukkan saya pasar. Akhirnya ke pasar, kok tidak diakui uang yang ada yang dia bawa, ini sudah tidak berlaku uang itu, karena sudah 309 tahun, 3 abad lebih. Sama kalau kita belanja uang 500 ya, pakai uang kertas 500 kan sekarang udah nggak ada, yang dulu gambarnya orang utan zaman sekarang ya nggak laku. Sama kejadiannya dengan waktu itu, sudah tidak laku, kemudian dia dibawa ke hadapan raja bahwa ini ada orang yang memiliki pengalaman seperti ini, dan uangnya pun juga uang zaman dulu. Akhirnya dibawa ke hadapan raja yang sudah baik, yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun masih beragama syariatnya Nabi Musa, belum beragama seperti Nabi Isa, Nasrani. Nah, kemudian diceritakan bahwa kami itu mengalami begini. Akhirnya raja ini terkagum-kagum dengan kejadian itu, termasuk keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemuda ini diantarkan ke guanya untuk memanggil supaya teman-temannya bisa dikeluarkan dan dijamu dengan baik di istananya. Namun ternyata setelah pemuda ini diantarkan, sang raja supaya berhenti di luar gua dulu. Kami akan diskusikan dengan teman-teman kami saat di dalamnya. Akhirnya setelah diskusi, pemuda itu salah satunya berdoa, ya Allah, wafatkan kami saja. Akhirnya diwafatkan pemuda itu, 7 pemuda itu,
di dalam gua itu, sehingga raja itu dalam ayat yang selanjutnya supaya dibangunkan sebuah bangunan di atasnya sehingga mereka bisa berdoa untuk mengambil keberkahannya. Nah, terkait ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan larangan. Janganlah kita seperti Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur orang salih dan para nabi itu sebagai tempat peribadatan. Ini salah satu larangan dan diyakini di Muhammadiyah kita tidak boleh menjadikan kuburan itu di atasnya sebagai tempat bangunan untuk beribadah, Dan ini masjid kita ini sudah jauh dari di sini kan nggak ada kuburan ya, karena ada di tempat yang lain itu depannya itu kuburan, tapi sudah dipisahkan oleh pagar ya. Mudah-mudahan tidak termasuk dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran yang diambil, yang bisa kita ambil dari sini satu. Ini udah penutup nih, udah penutup karena udah jam 7:15. Pemuda ini lebih kuat dan lebih mudah untuk menerima dakwah. Dia ini sangat idealis sekali pemuda itu. Maka AMM yang sekarang ini kalau dibandingkan antara yang sepuh yang hadir ini hampir seimbang, atau malah yang paling banyak ini yang sepuh-sepuh ini, Kang Sumadi ya. Padahal judulnya itu AMM ya, Angkatan Muda Muhammadiyah. Kalau ini Angkatan Sepuh Muhammadiyah ini. Tidak apa-apa. Yang ukuran itu enggak harus banyak dalam Islam itu, tapi iman dan amal soleh, banyak maupun dikit Allah cinta kepada orang itu, asalkan dasarnya adalah iman dan amal soleh. Jadi pemuda ini yang paling mudah untuk menerima dakwah dan juga paling idealis ketika sudah menerima tentang sesuatu. Maka para sesepuh ini harus menjadi pengerem. Walaupun kemarin kita warga Muhammadiyah diancam mau dibunuh satu-satu ya oleh oknum, tapi alhamdulillah sesepuh Muhammadiyah ini sangat arif dan bijaksana dalam menyikapinya. Nah, kalau kokam ini udah mendidih darahnya itu. Tapi alhamdulillah para sesepuh itu sudah menggunakan jalur konstitusi dengan melaporkan oknum tersebut untuk diproses secara hukum. Nah, kemudian yang kedua, iman itu bisa bertambah dan berkurang ibu bapak. Imam Syafi'i menyampaikan bertambah dengan amal solih dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan salah satu godaan, salah satu bisikan setan itu, dan kita harus juga hati-hati ketika kita bermaksiat, terus kita merasa tidak pantas untuk dekat kepada Allah, itu godaan setan itu. Justru kalau habis bermaksiat harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya talbis iblis. Jadi kalau habis kita terpaksa atau lupa khilaf bermaksiat kepada Allah, kita harus kembali kepada Allah dengan mengharap rahmatnya yang luas. Jangan malah menjauhi Allah karena merasa tidak pantas. Itu tipu daya iblis itu, seperti itu. Dan itu termasuk panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, karena masih Allah itu masih mau manggil kita. Jadi bukan semata-mata atas kekuatan kita. Sebagaimana kalau kita diajak sholat waktu adzan itu hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Artinya hanya dorongan dari Allah lah kita bisa berdiri, rukuk dan sujud. Dan yang ketiga, kita hati yang beriman itu hanya dapat berkumpul dengan orang yang beriman saja. Di media sosial kita ibu bapak yang dirahmati Allah dan para pemuda yang dirahmati Allah, itu ada mesti dua hal. Yang satu membicarakan hal yang buruk, yang satu membicarakan hal-hal yang bermanfaat dan baik. Jadi dua hal ini akan selalu bertentangan. Maka orang yang beriman, yang suka untuk perbuatan yang baik, maka dia akan berkumpul cenderung kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika hatinya kotor, maka dia akan cenderung kepada hal-hal yang kotor pula.
dan itu kalau sudah parah, sudah akut, nggak bisa diobati. Sebagaimana lalat. Lalat itu kita berusaha semaksimal apapun menyediakan madu, dia akan mencari hal yang busuk pasti itu. Tapi lebah, dia akan mencari hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Maka iman ini harus kita pupuk, harus kita pelihara. Apalagi di tahun politik ini Bapak, kita harus betul-betul jernih mengelola informasi, mengelola sikap kita, jangan terbawa arus. Itu yang sudah dideklarasikan sebagai capres itu semuanya masing-masing bukan pribadi capresnya ya, tapi orang-orang yang di belakangnya itu mesti saling menyerang satu sama lain. Kita nggak perlu seperti itu. Cukup ikuti hati nurani, mana yang kira-kira baik, bermanfaat untuk kehidupan berbangsa, bernegara kita, termasuk kerukunan beragama, itu yang kita pilih. Tidak perlu mengikuti serangan-serangan yang tidak beradab yang dilakukan oleh para pendukung mereka. Kemudian yang keempat, ini harus berani membela kebenaran. Nah, maka para pemuda ini harus di depan dalam membela kebenaran. Dan ini di Gunung Kidul ini kan beberapa kali dulu AMM menjadi termasuk Kokam dan pemuda Muhammadiyah menjadi yang terdepan ketika membela kebenaran terkait dengan dulu saat ada pendirian rumah ibadah di mana, di Gedang Sari, kemudian beberapa kasus yang terakhir di SD Muhammadiyah Bogor itu kan kita dari Muhammadiyah melalui bidang hukum dan hikmahnya kan membela mana yang benar sehingga tetap pengadilan ini memiliki referensi yang lengkap, yang jelas untuk menentukan keputusannya. Kemudian yang kelima adalah berhijrah. Ya, berhijrah ini tidak harus berpindah tempat, Ibu Bapak, tidak harus berpindah tempat. Berhijrah ini bisa bermakna kita bergabung dengan teman-teman yang sefrekuensi, seiman saja, sepemahaman. Namun tanpa kita mengecap diri kita sebagai orang yang paling benar, tidak perlu juga. Tidak perlu mengecap sebagai orang yang paling benar, namun kita tetap harus berdampingan dalam bermasyarakat. Berdampingan dalam bermasyarakat, tidak bisa atau tidak boleh untuk mengklaim dirinya yang paling benar. Yang keenam, mengambil sebab usaha. Maksudnya untuk mencari sesuatu yang baik harus diusahakan. Tidak bisa pasrah. Barakane nek engko dadi takdirku ya dadi, ya apik, ya iso. Tidak bisa, harus diusahakan. Maka mas-mas yang di SMK, yang masih sekolah ya, itu kalau kamu punya cita-cita apapun harus diusahakan. Tidak hanya berpangku tangan menunggu takdir yang baik, nasib yang baik, harus diusahakan. Belajar, berlatih, dan juga lain-lainnya. Terus yang ketujuh, ya, kita ini harus hati-hati dan waspada. Harus hati-hati dan waspada dalam segala hal. Jangan sampai keputusan yang kita ambil ini ternyata tidak bagus untuk masa depan kita dan juga masyarakat kita. Terus yang kedelapan, kita harus sibuk dengan hal-hal yang penting saja. Di dalam ayat Al-Kahfi tadi tidak kami bacakan untuk meringkas waktu, mereka sibuk berdebat. Kita ini berapa lama toh di sini? Setengah hari, 1 hari. Itu enggak penting juga. Yang penting pada waktu itu apa? Segera cari makan, kita lapar nih gitu. Nah, ini salah satu pelajaran. Kita enggak usah berdebat, apalagi masalah kemarin Idul Fitri. Enggak usah berdebat mana yang benar, mana yang salah, enggak perlu berdebat, cukup jalani saja. Kita saling memahami, yang meyakini hari Jumat kita lakukan. Yang meyakini hari Sabtu silahkan tanpa diperdebatkan dimanapun, baik secara langsung maupun di internet, karena hanya akan membuat kegaduhan saja. Biarlah itu orang-orang yang di atas yang diskusi terkait keilmuannya, kita ngikut saja. Terus yang berikutnya yang ke-9,
Ini tidak boleh membuka rahasia. Kita tentu punya rahasia masing-masing, termasuk rahasia keluarga, rahasia terkait pribadi kita, tidak boleh dibuka ke umum kecuali kepada orang-orang yang kita percaya untuk menjaga amanahnya. Terus ke-10, boleh kita sebagai seorang Islam ini makan makanan yang enak, yang lezat, diperbolehkan. Dalam surah Al-Kahfi itu diperbolehkan. Tidak ada larangan, asalkan tidak berlaku boros apalagi membuang-buang. Maka dengan adanya kulkas itu digunakan untuk mengamankan makanan Ibu Bapak, jangan biar tidak basi, menora sayup. Nanti hari berikutnya kita makan. Terus yang ke-11 ya, dorongan untuk terus belajar. Dorongan untuk terus belajar, menuntut ilmu baik melalui pengajian-pengajian secara langsung seperti saat ini maupun melalui internet yang baik ya. Karena internet itu kan informasinya beragam, maka kita pilih yang sesuai saja, yang sesuai dengan paham kita yang benar. Terus yang ke-12 ya, jadi dampak bahaya itu harus kita usahakan supaya tidak mengenai diri kita. Jadi berbagai potensi bahaya itu harus kita hindari agar kita terhindar dari segala hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran dalam surah Al-Kahfi bagi kita yang saat ini hidup ya, agar kita ini diteguhkan iman kita sehingga pada saatnya nanti akhir kehidupan kita Allah itu utus kepada malaikat untuk menyampaikan kabar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan engkau diridhoi dan engkau pun senang juga atas kembalianmu itu kepada Rabbmu. Masuklah engkau ke dalam surgaku, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Ini harapan di akhir kehidupan kita, dipanggil oleh malaikat dengan ungkapan seperti itu sebagai pertanda kita bisa selamat di kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.